Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga Allah juga selalu menuntun kita agar kita mampu memanfaatkan setiap detik waktu kita dengan sebaik-baiknya sehingga kualitas hidup kita benar-benar bermanfaat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita juga memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk menerima pelajaran hari ini dan akan datang, dan terpenting apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Mari sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, kita akan mengingat kembali materi ASEAN minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas apa itu ASEAN. Ya, ASEAN itu adalah salah satu organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Maka bisa dikatakan ASEAN itu adalah suatu organisasi yang bentuk kerjasamanya adalah dikatakan bilateral karena berada dalam satu kawasan. Lalu kalian juga sudah Ibu berikan bagaimana kondisi geografis Asia Tenggara. Kalau dilihat dari perairannya, sebelah baratnya apa, sebelah timurnya apa, ya, dan selatannya apa. Nah, kalau dilihat dari perairannya, negara-negara Asia Tenggara itu dibagi dua, ada yang berbentuk semenanjung, itu contohnya Filipina dan seterusnya, ya. Lalu ada juga negara-negara Asia Tenggara itu yang berbentuk kepulauan, diantaranya Indonesia, Singapura, dan seterusnya. Nah, itu bentuk kondisi geografis Asia Tenggara pada umumnya. Lalu kemarin minggu yang lalu juga kita sudah membahas bahwa kondisi geografis itu akan mempengaruhi ekonomi suatu wilayah, akan mempengaruhi suatu negara tersebut. Nah, bagaimana ekonomi Indonesia, bagaimana ekonomi ASEAN, itu sudah kita bahas minggu lalu. Ibu harap kalian ulang kembali catatan yang telah Ibu berikan atau mengulang kembali video yang Ibu berikan minggu lalu, ya. Nah, ekonominya bagaimana? Tapi secara keseluruhan, ekonomi negara-negara di Asia Tenggara itu adalah bercocok tanam, ya. Itu materi yang kita bahas minggu lalu, bagaimana ASEAN, bagaimana kondisi geografisnya, dan bagaimana kondisi ekonomi Asia Tenggara. Sedikit sudah kita bahas minggu yang lalu, akan tetapi akan lebih baiknya kalian bisa mencari informasi lebih banyak lagi, baik itu di buku-buku ataupun media sosial tentang bagaimana kondisi ekonomi dan bagaimana kondisi geografis negara-negara Asia Tenggara. Baik anak-anak, kita akan memasuki materi hari ini. Yang akan kita bahas seperti janji Ibu minggu yang lalu bahwa pada pertemuan berikutnya yang akan kita bahas adalah kehidupan sosial budaya, ya, bagaimana kehidupan sosial budaya dan politik di wilayah ASEAN, ya. Apa yang Ibu berikan ini mungkin hanya sedikit, lebih banyaknya Ibu harapkan kalian lebih banyak membaca informasi baik itu di internet atau di buku-buku, ya. Baik. Kita bahas satu persatu. Pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana kehidupan sosial budaya Asia Tenggara. Tidak banyak yang akan Ibu bahas di sini karena materi ini ada di dalam buku paket, ya. Nah, di slide Ibu akan Ibu singkat sedikit. Ibu ada kesimpulan sedikit, dua negara yang Ibu tampilkan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kalian akan Ibu beri tugas untuk melanjutkan apa yang telah Ibu kerjakan ini, ya. Nah, dalam slide Ibu, kalian bisa melihat bagaimana kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Kita bahas Brunei Darussalam, ya. Brunei Darussalam itu kalau dilihat dari bentuk geografisnya, dia berbentuk kepulauan, ya, berbentuk kepulauan. Lalu kalau dilihat dari pemerintahannya nanti politiknya dia berbentuk kerajaan. Nah, bagaimana kehidupan sosial budayanya? Nah, kalian dapat melihat materi ini di buku paket. Ya, di buku paket halaman 9 sampai halaman 13.
Nanti kalian bisa baca di situ. Nah, dalam bagian yang telah Ibu tulis, dapat Ibu simpulkan, bisa Ibu ambil dalam informasi yang Ibu dapat dalam buku paket itu. Pertama adalah Brunei Darussalam itu banyak dipengaruhi oleh agama Islam, karena rata-rata mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Oleh sebab itu kebudayaannya banyak dipengaruhi oleh agama Islam. Lalu mayoritas penduduknya adalah Melayu, ya. Lalu dalam percakapan menunjukkan kalau saat bercakap-cakap dia tidak boleh menunjukkan jari telunjuk. Mengapa? Karena dianggap kasar. Jadi ketika kita berbicara jangan sampai kita mengeluarkan jari telunjuk, karena kebudayaan di sana menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang sangat kasar, ya. Kebudayaannya lain yaitu tidak berjabat tangan dengan lawan jenis, ya, tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Ini salah satu budayanya yang dipengaruhi oleh budaya Islam. Nah, banyak budaya yang dimiliki oleh Brunei Darussalam. Ibu harap kalian bisa mencari lebih banyak, ya, melalui dari informasi di buku-buku atau di internet. Nah, itu Malaysia. Brunei Darussalam. Selanjutnya Malaysia. Berdasarkan informasi yang Ibu dapatkan di buku paket yang kalian pegang, bahwa Malaysia itu kebudayaan pertama, tiga kaum utama di Malaysia, ya. Jadi penduduknya itu bersuku Melayu, Cina, dan India. Lalu musik tradisional yang dipengaruhi budaya Cina, Islam, dan Indonesia. Jadi musik-musik tradisionalnya banyak dipengaruhi tiga budaya ini, yaitu Cina, Islam, dan Indonesia, ya. Dapat kita lihat mereka punya seni batik. Indonesia juga punya. Lalu dia juga punya wayang kulit, dia juga punya, Indonesia juga punya, ya. Nah, itu. Jadi kebudayaan yang dimiliki Malaysia banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Cina, Islam, dan Indonesia. Lalu Ibu temukan juga dalam buku paket itu makanan khas dari Malaysia itu adalah nasi lemak, ya. Nah, selanjutnya nanti Ibu kirimkan melalui MS Word nanti melalui WA. Kalian tolong lanjutkan isi kolom yang setelah Ibu sediakan ini. Tolong cari negara di Asia Tenggara, bagaimana kehidupan sosial budayanya, bagaimana kondisi geografisnya, dia kepulauan atau berbentuk semenanjung, ya. Lalu bagaimana politiknya, ya. Nah, itu. Nah, Ibu rasa untuk materi bagaimana kehidupan sosial budaya masyarakat Asia Tenggara, Ibu mengharap kalian menemukan sendiri di buku paket yang telah kalian pegang masing-masing melalui tugas yang Ibu berikan nanti. Selanjutnya, bagaimana kondisi politik Asia Tenggara? Secara sekilas Ibu akan berikan kepada kalian, tapi bagaimana secara mendalamnya bisa kalian pelajari di buku paket kalian, ada di halaman 116 sampai 125. Nah, ya, dari halaman 116 sampai 125 nanti kalian baca kembali. Nah, secara umumnya bagaimana politik di Asia Tenggara itu bisa terbagi dua, ya, politiknya. Politik yang diambil hanya berbentuk kerajaan dan republik, ya. Nah, yang berbentuk kerajaan itu adalah Thailand, Kamboja, Malaysia, Brunei Darussalam. Itu adalah negara-negara di Asia Tenggara yang berbentuk kerajaan. Nah, negara-negara selain itu dia berbentuk republik, ya. Kalau berbentuk republik itu pasti dipimpin oleh seorang presiden dan wakilnya, ya. Siapa presiden Indonesia, siapa wakilnya, karena Indonesia berbentuk republik. Nah, contoh kalau dia berbentuk kerajaan, maka negaranya dipimpin oleh seorang raja.
siapa Raja Malaysia gitu ya. Nah, bisa kalian lihat di buku paket kalian di halaman 116 sampai 125 ya. Ibu harap kalian baca itu agar kalian mampu menyelesaikan tugas yang Ibu berikan dengan sebaik-baiknya, dan rangkuman materi ini menjadi pelajaran kita hari ini dan akan Ibu ambil nilainya ya. Nanti akan Ibu berikan melalui MS Word, nanti melalui WA kalian masing-masing. Materi hari ini hanya sekian yang dapat Ibu sampaikan. Seperti Ibu jelaskan tadi, kalian lebih banyak membaca buku paket yang telah Ibu sebutkan tadi ya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurang mohon maaf. Sama-sama kita menutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.